Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Semoga Anda semua tetap bersemangat dan bersukacita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Hari ini Minggu 22 Mei 2022, hari Minggu Paskah yang ke-6, Sabda Tuhan ditawarkan kepada kita untuk kita baca dan renungkan dari Injil Suci menurut Yohanes bab 14 ayat 23 sampai 29. Dalam amanat perpisahannya, Tuhan Yesus mengajar para muridnya, dan di dalam pengajarannya Tuhan Yesus menjanjikan 4 karunia yang kita bisa tahu dalam kutipan sabda yang ditawarkan kita pada hari ini. Karunia yang pertama adalah Tuhan Yesus memberi mereka kasih-Nya, dan Tuhan Yesus sungguh-sungguh menunjukkan kasih-Nya yang total untuk mereka, yang memungkinkan mereka untuk tinggal di dalam kasih-Nya dengan mau menepati firman-Nya. Dikatakan Tuhan dalam ayat yang ke-23, "Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Ketika para muridnya sungguh merasa dikasihi oleh Tuhan dan mereka sungguh-sungguh mengalami dikasihi oleh Tuhan, mereka terdorong untuk menunjukkan kasih-Nya, kasih mereka kepada Tuhan dengan hidup di dalam kasih-Nya dan mewartakan kasih-Nya kepada semua orang. Lalu karunia yang kedua adalah Tuhan Yesus memberi mereka, menjanjikan kepada mereka Roh Kudus, Roh Penghibur, yang akan mengajari mereka segala sesuatu yang perlu mereka ketahui. Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan, yang adalah Roh Penghibur ini, adalah bukti kasih setia Allah yang tersedia bagi mereka. Dikatakan dalam ayat yang ke-26, "Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Karunia yang ketiga adalah Dia memberi mereka, Tuhan kita Yesus Kristus memberi para murid-Nya damai sejahtera untuk menguatkan mereka, menopang hidup mereka melawan ketakutan dalam beragam macam kesulitan yang akan mereka hadapi sebagai utusan. Janji Sang Pembela, Sang Penghibur, yaitu Roh Kudus, membawa damai yang akan bisa memadamkan ketakutan mereka akan kegelapan yang terbentang di masa depan. Oleh karena keyakinan bahwa Roh Kudus mendampingi dan menuntun, membuat mereka percaya diri untuk mewartakan Kristus sebagai Tuhan. Seperti dikatakan dalam ayat yang ke-27, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu." Roh Kudus akan selalu menghibur, menuntun mereka yang percaya kepada Yesus dan mengikuti jalannya. Lalu karunia yang keempat adalah Yesus mengganjar mereka dengan kepastian akan hidup bahagia kekal bersamanya, dan juga Ia akan datang untuk kedua kalinya pada akhir zaman. Saudara-saudariku yang terberkati, lalu bagaimana dengan kita yang adalah juga murid Kristus oleh karena baptisan yang telah kita terima? Kita sungguh-sungguh meyakini dan menyadari bahwa sudah sedemikian banyak berkat yang Tuhan telah berikan untuk kita dan rahmat-Nya yang tercurah untuk kita, yang tak terbilang jumlahnya itu yang Ia berikan kepada kita. Lalu kita harus buat apa? Tentunya kasih Tuhan yang sedemikian banyak itu tidak lalu membuat kita berdiam diri saja, mager saja, tetapi mengajak kita untuk do something, berbuat sesuatu. Apa yang bisa saya lakukan sebagai wujud nyata kasih saya kepada Tuhan? Kita sama-sama meyakini bahwa Allah adalah kasih. Seperti yang pernah dituliskan oleh Yohanes dalam 1 Yohanes bab 4
Maka Allah Tritunggal Maha Kudus hadir di dalam tiap kita, tiap pribadi-pribadi yang juga bersedia mempraktekkan kasih. Allah sungguh-sungguh sangat mengasihi kita, tiap kita. Di mana Ia berkenan mengutus Yesus Kristus Putranya, rela mengorbankan diri untuk melepaskan kita dari belenggu dosa dan maut, dan oleh karena Roh Kudus, Allah yang menghibur, Allah yang menguatkan, Allah yang menyelenggarakan, karya penebusan Allah tetap berlangsung hingga sampai saat ini dan sampai akhir zaman, dan terutama tercurah dalam tiap kita merayakan sakramen-sakramen. Terutama itu semua sangat kita rasakan ketika kita merayakan sakramen Ekaristi, di mana buah-buah karya penebusan Tuhan yang tuntas Ia lakukan di atas salib, sungguh-sungguh kita terima. Tiap kali kita merayakan Ekaristi, buah karya penebusan itu adalah pengudusan dan keselamatan untuk kita. Maka saudara-saudariku yang terberkati, bila kita sebagai murid Tuhan melaksanakan firman-Nya, yaitu perintah untuk saling mengasihi, maka kita masing-masing mau ambil bagian dan akan turut ambil bagian dalam alur rantai kasih ilahi yang tak terputuskan itu. Maka kepastian bahwa Allah mengasihimu, kepastian bahwa Allah mengasihi kita, menggerakkan kita juga untuk bisa saling mengungkapkan kasih perhatian yang tulus kepada sesama. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa penuh kasih, Engkau telah memperdamaikan kami oleh karena pengorbanan Yesus Kristus Putramu. Dalam korbannya, kami mendapatkan karunia keselamatan, damai, dan pengharapan. Semoga hari ini kami mampu hidup dalam damai sejati, lebih mudah untuk menghargai jasa dan keunggulan orang lain, dan membarui segala yang kurang yang ada dalam tiap kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa, turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terberkati, dimanapun Anda berada dan dalam situasi apapun hidupmu, tetap semangat, tetap optimis, and stay calm with Jesus.